Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda salihah cantik semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya Bun ya? Alhamdulillah. Semangatnya semangat merdeka. Ya alhamdulillah. Merdeka sebagai hambanya Allah. Karena hakikat kemerdekaan sejati adalah ketika seorang hamba ini terlepas dari penghambaan sesama manusia, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bunda-bunda yang solihah cantik ini, kita semua punya tekad yang sama untuk menjadi manusia yang merdeka. Merdeka untuk bebas menjalankan aturan-aturan Allah, menjalankan titahnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Yang pertama, tidak lupa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat pada hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam rangka thalabul ilmi, dan semoga malaikat-malaikat Allah berkenan untuk menghadiri juga mendampingi kita di majelis ilmu yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya. Allahumma amin. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, jika kalian melewati taman surga, maka singgailah dengan senang. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, halaqah zikir atau majelis ilmu. Masya Allah. Sebelum kita menikmati indahnya jannah, semoga kehadiran kita semua ini mencicil ya Bun ya, mencicil nikmatnya berada di Raudhatul Jannah, di taman surganya Allah. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa salam dan salawat tentunya kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad yang telah memberikan begitu banyak toladan kepada diri kita, dan semoga salam dan salawat ini tidak hanya juga bagi beliau, tetapi juga kerabat beliau, sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kalau hari ini kita masih enggan untuk mengikuti apa yang beliau titahkan, apa kita tidak malu kalau kita selalu ingin mencari syafaatnya? Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita mau ngaji apa Bun? Apa judul kajian kita? Allah saja, Allah lagi, Allah terus. Nah, harapannya dengan kajian ini semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Salah satunya adalah kita selalu mengingat Allah di dalam semua aktivitas kita sehari-hari. Yang angkatan saya pasti tahu dong. Ada lagunya Dina Mariana. Yang apa Bu? Yang angkatan saya ngaco. Tahun 85 Bu. Itu kayaknya saya masih kelas 5 SD Bu ya. Ada nggak, ingat nggak lagu Dina Mariana yang ketop? Ingat. Apa judulnya? Ingat kamu. Ya. Kalau itu kan ingatnya kepada sesama manusia ya Bu ya, malah ke lawan jenis. Nah, aku mau mandi, ingat aku. Jangan ingat saya ah. Kita ganti ingat kamu dengan ingat Allah. Baik, siap Bu? Salam nostalgia ya. Yang nggak tahu lagi ini berarti anak muda. Coba. Ini mau suruh kayak kecil-kecilan ini. Yang tahu lagunya Ingat Kamu siapa Bu?
apapun itu ingatnya hanya kepada Allah. Maka di dalam Islam kita diajari dalam apapun aktivitas kita itu kan ada doa-doa harian ya Bu ya. Kemudian juga kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya itu adab-adab di dalam menjalankan berbagai aktivitas. Misalnya tadi mau mandi, ada doanya masuk kamar. Doanya apa Bu masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Adabnya masuk kamar mandi, kaki kiri. Di kamar mandi tidak usah terlalu lama, tidak usah nyanyi-nyanyi ingat kamu. Sak perlune, karena kamar mandi termasuk tempat yang untuk membuang kotoran kita. Keluar kamar mandi kaki, doanya gufronaka, Allahumma ini gufronaka, alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Kalau nggak hafal panjangnya cukup yang pendek, gufronaka, ya Allah ampuni aku. Nah demikian pula mau makan Allah juga memberikan tuntunan doa, ada adabnya. Mau tidur juga ada doa lagi. Nah insya Allah kalau kita praktekkan doa-doa harian, adab-adab menjalankan aktivitas apapun, itu termasuk salah satu cara kita untuk terus senantiasa mengingat Allah. Bunda-bunda salehah cantik semuanya, kenapa sih kok kita itu harus selalu mengingat Allah di dalam hidup kita? Salah satunya ya karena kita ini posisinya sebagai seorang hambanya Allah. Kita hidup di bumi ini juga hanya numpang di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persis kalau orang Jawi ngendikaaken wong urip iku gur apa Bu? Yang piantun Jawi pasti tahu. Wong urip iku gur mampir ngombe. Yang namanya mampir itu lama atau sebentar? Suatu hari kita bepergian, kemudian pergi ke rumah saudara kita. Assalamualaikum Mbak Yu, mau mampir dulu ya. Kemudian dicawasi unjukan, dikasih minum ngobrol sebentar. Yang namanya mampir pulang atau menginap berhari-hari? Pulang, melanjutkan perjalanan lagi. Nah itu yang namanya mampir kan seperti itu. Nah sebagai hambanya Allah, seorang manusia, begitulah esensi kehidupan kita. Bahwa kita hidup di dunia ini ibarat seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, atau seorang pengembara yang dunia ini hanya menjadi tempat persinggahan sementara. Nah, apa yang menjadi ajaran orang Jawa ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah menikah putra laki-laki dari sahabat utama beliau, yaitu Umar bin Khattab. Nah, sambil memegang pendaknya Abdullah, Rasulullah kemudian berkata, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti seorang musafir atau seorang pengembara. Abdullah ternyata cukup berkesan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Kemudian beliau juga mengatakan kepada yang lain, jaga nikmat hidupmu sebelum ajal menjemputmu. Nah, sehingga hakikatnya kita yang hidup di dunia ini hanyalah seorang pengembara. Ibaratnya kita ini hanya seorang musafir, orang yang bepergian. Sebagaimana Ibnul Qayyim, seorang ulama besar, beliau juga mengatakan, ya memang manusia itu tercipta, itu dilahirkan untuk menjadi seorang pengembara, menjadi seorang musafir. Nah hanya sayangnya sifat pengembaraan seseorang itu seringkali atau kadang-kadang justru membuat dia lalai di dalam hidupnya. Nah bisa kita saksikan ya Bu ya, kecenderungan orang hari ini, apalagi ketika secara umum ekonomi belum dikatakan membaik, orang kemudian berlomba-lomba
mencari uang, mencari materi. Karena secara umum orang menganggap semakin banyak uang yang kita punya, semakin materi banyak yang kita dapat, orang menyebut itu sebagai sebuah kebahagiaan. Maka orang kemudian berlomba-lomba kerja dari pagi, siang, sore, malam. Ya meskipun bekerja justru kalau bagi seorang laki-laki wajib hukumnya mencari nafkah. Nah kan tetapi yang ingin kita lihat di sini, ada kalanya ketika orang itu tersibukkan dengan pekerjaannya, apalagi ketika menganggap bahwa dengan pekerjaan itu menjadi sumber dia mendapatkan kesenangan, materi, kebahagiaan, kemudian justru dia lalai di dalam tujuan hidupnya. Apa yang dia anggap itu sebagai tujuan hidup, pada itu sebuah sarana. Karena kalau bagi seorang Islam, yang namanya kerja, yang namanya harta, kekayaan, itu posisinya kan sebenarnya hanya sarana. Sarana apa? Sarana untuk beribadah, sarana untuk beramal solih, dalam rangka untuk meraih tujuan hidup yang lebih tinggi. Nah, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, lalu apa tujuan hidup kita sebagai seorang muslim atau seorang muslimah? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini apa sih? Nah, ini coba nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, tanpa kita sadari atau kita sadari, jadi baik disadari atau tidak, di setiap diri manusia itu sebenarnya Allah memberikan ilham. Ada 3 pertanyaan mendasar yang ada di dalam diri manusia. Apa itu? Dari mana saya? Untuk apa saya hidup? Yang kedua, kemana setelah saya mati? Bu, ibu pernah nggak punya pertanyaan seperti itu di dalam dirinya? Belum pernah. Ketika ibu tilik bayi, melihat ada bayi, saudara, teman, tetangga mungkin yang dilahirkan, sempat nggak ada sebuah pertanyaan, kenapa ya bayi itu kok dilahirkan? Atau mungkin ketika kita takziah melepas orang yang meninggal, entah itu saudara kita, kerabat kita, teman, sahabat. Kalau usia sekitar itu sudah mulai satu persatu teman, saudara meninggalkan kita, ya. Ada enggak sebuah pertanyaan, kenapa orang itu meninggal? Kemana dia perginya? Ada enggak Bu pertanyaan seperti itu? Nah, sebenarnya pertanyaan seperti ini maka saya tadi bilang, baik orang itu menyadari atau tidak, semua manusia itu pasti punya pertanyaan seperti itu. Karena secara fitrahnya itu bagian dari kondisi atau keadaan yang mengiringi dia sebagai seorang hamba. Dari mana saya? Untuk apa saya hidup? Dan kemana setelah saya nggak ada di dunia ini? Nah, kenapa pertanyaan ini sering disebut sebagai pertanyaan yang mendasar, pertanyaan yang penting? Karena kalau orang itu sampai dia tidak menyadari bahwa dia punya pertanyaan, atau dia menyadari tapi dia tidak pernah bisa menjawabnya secara benar, itu akan membuat dia menjadi bingung, menjadi khawatir, menjadi mudah galau. Lain kalau kemudian dia punya muncul pertanyaan itu dalam dirinya, dia menyadari, kemudian dia mencoba untuk segera mencari jawabannya. Nah, jawaban yang benar dari pertanyaan itu akan menjadi semacam kompas, menjadi semacam pemandu dia untuk apa dia melakukan aktivitas-aktivitas di dalam kesehariannya. Lalu sebenarnya tujuan hidup itu seperti apa? Karena sekali lagi manusia di dunia ini ibarat orang yang berjalan. Orang yang berjalan tentu
dia membutuhkan atau harus menetapkan tujuan kan Bu? Sebagaimana panjenengan pagi ini mau kemana? Itu kan sudah menetapkan tujuan dulu. Oh, pagi ini jam 8 aku ingin menghadiri pengajian Majelis Taklim Azizah. Tempatnya di Sukmowo, kagunganipun Bu Nining. Nah, itu berarti panjenengan sudah menetapkan pagi ini jam 8 tujuan saya beraktivitas adalah mengaji di Sukmowo. Itu contoh yang kecil. Nah, sebagaimana kalau misalnya suatu hari kita mengadakan perjalanan, mau mengadakan perjalanan kemana? Ke Jakarta, ke Bogor, atau malah ke luar negeri, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kalau mau pergi kan harus menetapkan tujuan dulu. Bisa terbayang nggak? Kalau kita pergi, tapi kita nggak tetapin tujuan dulu, nanti kita berangkat sampai tengah jalan rasanya apa Bu? Pasti akan bingung. Jadi harusnya gitu. Ini harus belok kiri, belok kanan, atau terus. Nah, untuk bisa netapin belok kiri, belok kanan terus, atau malah balik, itu kan tergantung tujuan kita mau kemana kan begitu. Nah, sehingga sebagaimana orang yang berjalan dia harus menetapkan tujuan hidup terlebih dahulu, maka seorang manusia di dalam jalan hidup juga harus tahu tujuan hidup kita itu seperti apa. Nah, salah satu yang bisa memandu untuk kita menetapkan tujuan hidup kita untuk apa adalah dengan menjawab 3 pertanyaan mendasar tadi di dalam hidup kita. Yang pertama tadi apa Bu? Dari mana saya berasal? Yang kedua, untuk apa saya hidup? Yang ketiga, kemana setelah saya meninggal atau tidak ada di dunia ini? Nah, sekarang kita coba jawab, dari mana sih sebenarnya kita berasal? Kita berasal dari mana Bu? Ibu sebenarnya udah tahu kok jawabannya. Sudah tahu, sudah mempraktekkan, tapi kalau ditanya jadi malah ragu-ragu lagi. Dari mana kita berasal Bu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tahu? Nah, untuk bisa menjawab dari mana saya berasal, ini sebenarnya Allah juga sudah memberikan petunjuk. Kalau kita buka di Al-Quran, ada begitu banyak firman Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan proses berpikir atau yang disebut dengan tafakkur, tadabbur, ya. Nah, Allah selain memerintahkan itu untuk mentadaburi ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan untuk tadabur ayat-ayat di alam semesta. Nah, jadi kalau kita belajar tentang ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya Allah, itu bentuknya ada 2. Yang pertama, itu bentuknya qauliyah, perkataan Allah, firman Allah, itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian ayat Allah yang kedua itu bentuknya adalah ayat kauniyah atau alam semesta. Nah, ini apapun yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia, di bumi ini Allah kan sudah begitu banyak kasih tanda-tanda kebesaran. Yang secara umum wujudnya itu ada manusia, termasuk diri kita, kemudian ada hewan atau binatang, tumbuhan, atau apapun isi alam semesta yang bentuknya makhluk hidup, makhluk mati, itu sebenarnya merupakan ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa alam semesta. Masya Allah. Jadi Allah sudah berikan itu semua dalam rangka apa? Agar manusia siap untuk memikirkan, mentadaburi, karena dari situ nanti manusia akan mendapatkan jawaban sebenarnya dari mana sih dia berasal. Nah, saya kutipkan ada beberapa ayat Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan proses berpikir terhadap alam semesta. Misalnya di Quran surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Shadaqallahul adzim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Nah, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 ini perintah Allah adalah inna fi, sesungguhnya di dalam penciptaan bumi dan langit, kemudian silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Siapakah ulul albab? Ulul albab adalah orang-orang yang mau berpikir, baik dia dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, atau dalam keadaan apapun, dia mau untuk memikirkan ayat-ayat kebesarannya Allah. Nah, khusus di dalam Al-Imran 190 ini, Allah memerintahkan kita untuk memikirkan tentang penciptaan bumi dan langit, kemudian silih bergantinya siang dan malam. Bu, ketika waktu malam berganti ke siang atau siang berganti ke malam, sempat nggak Bu? Ada sebuah pertanyaan, atau sempat nggak sejenak kita berpikir, kenapa sih Allah itu kok menciptakan malam? Kenapa Allah menciptakan siang? Andai Allah ciptakan malam terus tanpa siang, apa yang terjadi Bu? Malam terus, gelap. Apa yang terjadi? Gak bisa kerja, kedinginan, aras-arasan, mau nyuci baju gak kering-kering, nanti terjadi CLBK, cucian lama belum kering. Nah, pasti ibu pikirnya kita lama berselingkuh balik kan. Sebaliknya, kalau misalnya siang terus tanpa malam, apa yang terjadi? Manusia seperti dipaksa untuk terus beraktivitas, bekerja, tidak ada waktu untuk beristirahat. Andai Allah hanya menciptakan malam, atau andai Allah hanya menciptakan siang, maka kemudaratan atau keburukanlah yang menimpa manusia. Allahu Akbar. Dan Allah tahu persis akan kebutuhan hamba-hambanya. Maka Allah ciptakan siang agar manusia punya kesempatan untuk bangun, untuk beraktivitas, beramal soleh, untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan setelah itu Allah beri anugerah malam, agar dengan malam itu Allah memberikan kesempatan manusia bisa beristirahat. Dan dengan khususnya malam itu Allah beri kesempatan manusia untuk lebih dekat dengan Allah. Karena malam, terutama sepertiganya, itu adalah saat-saat yang paling nikmat seorang hamba berdekatan dengan Tuhan. Nah, Masya Allah. Kira-kira nih, pernah nggak Bu memikirkan yang kayak gini? Atau selama ini kita menganggap, apa sih yang perlu dipikirkan? Biasa kali yang namanya siang ganti malam atau malam ganti siang. Nggak ada yang aneh, biasa aja. Ya namanya hidup yang kayak gitulah, ada siang ada malam. Pernah nggak berpikir? Masya Allah. Malam berganti siang, demikian pula sebaliknya. Itulah bagian dari tanda-tanda kebesarannya Allah. Begitu pula Allah juga sudah memberikan tanda-tanda kebesarannya di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ibu-ibu pasti hafal dalam Ar-Rum 21, karena ini banyak dituliskan di undangan manten. Kayaknya nggak afdol ya Bu, kalau undangan manten orang Islam nggak menyematkan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, ini harusnya tidak hanya menjadi tulisan yang tercantum di undangan, tetapi ada pemahaman yang mendalam. Kenapa Allah firmankan itu? Nah, kalau di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu kan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul alim. Ayat 21 bicara tentang tujuan pernikahan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dipertemukannya pasangan kamu itu dari jenis kalian sendiri, yang kemudian Allah menjadikan adanya sakinah, rasa ketenangan di antara keduanya, dan menjadikannya ada rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi dibalik bertemunya laki-laki dan perempuan dalam pernikahan itu juga ada tanda-tanda kebesaran dari Allah. Bunda-bunda sempat memikirkan nggak? Kenapa sih dari miliaran laki-laki yang ada di dunia ini kok hanya dia laki-laki itu yang dipertemukan dengan kita sebagai istrinya? Kok bisa? Nah, itu karena memang kuasanya Allah. Belum kalau kita sebagai seorang perempuan ya, yang punya amanah untuk mendidik, mengasuh putra-putri, ketika kita hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak kita, ada nggak perasaan bahwa di balik kita hamil, melahirkan, menyusui itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah? Kok bisa air susu itu langsung keluar seketika ketika kita melahirkan bayi? Nah, itu kalau kita pikirkan, begitu sayangnya Allah itu kepada hambanya, kepada setiap makhluk, yang kalau dia lahir di dunia ini, maka Allah langsung lengkapi dia dengan minuman, dengan makanan. Nah, Masya Allah, itu bagian tanda-tanda kebesaran. Begitu pula misalnya di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Nah, hafalan anak-anak bersama di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20. Di situ Allah juga menginginkan manusia untuk apa? Apakah tidak pernah kamu pikirkan bagaimana onta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana gunung itu ditegakkan, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Nah, Masya Allah, di sini Allah memerintahkan kita untuk tadabbur, tafakkur kepada binatang onta misalnya, kemudian kepada alam semesta yang ada di sekitar kita, langit yang begitu tingginya, yang dengan warna birunya Masya Allah indahnya, apalagi kalau pelanginya muncul. Tapi pelangi sekarang sudah nggak seindah dulu ya Bu, karena pelangi sekarang sering dipakai sebagai simbol LGBT. Aduh, pelangi yang indah gitu jadi tercemar, rusak nih. Nah, kasihan. Nah, padahal pelangi itu Masya Allah indah sekali. Langit yang begitu tinggi, gunung yang ditegakkan, ya Masya Allah, bagi pancang-pancang yang menyangga langit. Kemudian bumi dihamparkan. Kalau kita lihat sawah dari drone, gambar drone, atau ketika kita naik pesawat ke bawah, Masya Allah luar biasa. Kita hanya bisa menyebut Allahu Akbar, Masya Allah. Kayak karpet permadani Bu, ijo royo-royo luar biasa. Nah, itu semua akan mengingatkan kita kepada Allah.
Baru kita belajar dari seekor onta saja itu kan, ingatan kita pasti kepada Allah. Ibu-ibu pernah lihat onta kan? Gimana lihatnya? Di Mekah atau di Gembira Loko? Oh, Masya Allah, bagi yang sudah berkesempatan ke Mekah, ke Tanah Suci, bisa lihat langsung, tinggal di habitatnya ya Bu. Sayangnya kalau saya hanya lihat di Gembira Loko Bu. Dan saya pikir, ini manusia kok kejem banget ya. Dia mencabut onta yang habitatnya itu sebenarnya di gurun pasir itu. Karena karakteristik hewan onta, kalau kita lihat secara realitasnya, memang diciptakan khusus oleh Allah tinggal di padang pasir. Coba lihat punuk onta. Kenapa sih Allah kasih hewan onta itu dengan punuknya? Kenapa Bu? Sebagai stok persediaan dia. Karena gurun pasir kan jarang makanan kan ya kalau untuk hewan ya. Jadi misalnya onta itu sekali dia minum penuh punuknya, itu insya Allah seminggu itu dia bisa hidup hanya dengan minuman itu. Kalau kita lihat matanya, bulu mata onta itu gimana Bu? Pernah lihat enggak? Onta itu kan bulu matanya itu kan tebel terus lentik ya. Seandainya bulu mata onta kalau kita pakai gimana? Kayak otot kegedean. Ya makanya Allah kasih khusus ke onta. Apa sih fungsi bulu mata onta itu? Tinggal di padang pasir yang seringkali angin gurun itu menerpa bawah pasir. Nah, kegunaannya untuk menjaga mata dia agar tidak kelilipan. Andai bulu mata onta sebagaimana bulu mata manusia kayak kita, nah angin gurun datang itu cepat kelilipan. Kemudian bibir onta. Bibir onta itu bentuknya apa Bu? Tebel, doer. Kalau kita pasang di bibir kita, kayak gak cocok. Kenapa sih kok Allah kasih bibir doer ke onta yang tebelnya kayak gitu? Karena makanan yang ada di padang pasir seperti tumbuhan itu yang ada apa di sana? Kaktus, berduri. Andai bibir onta persis dengan bibir kita, kalau berakoti kaktus apa yang terjadi? Gudres, berdarah. Kakinya onta, ibu lihat bentuk kakinya. Kenapa diciptakan seperti itu? Agar tidak terperosok ketika dia masuk ke padang pasir. Masya Allah. Dari seekor onta kita bisa belajar. Dari tubuhnya Allah sudah memberikan tanda-tanda kebesarannya begitu banyak. Itu baru dari satu hewan yang bernama onta. Bagaimana dengan hewan-hewan lain yang juga sering Allah sebut di Al-Quran? Ada an-nahl lebah yang punya keistimewaan juga. Ada an-naml semut. Ada begitu banyak hewan. Nah, kalau kajian kita khusus membahas tentang keistimewaan hewan, sampai besok pagi ibu-ibu nggak kunjung. Bermalam di sini mabit ya Bu ya. Nah, jadi kita cukup belajar dari seekor onta dulu. Masya Allah, luar biasa. Nah, sehingga kalau kita memahami yang seperti ini, apa sih yang bisa kita ucapkan kemudian kalau bukan Masya Allah, luar biasanya Allah. Bukan subhanallah loh Bu. Subhanallah itu, maha suci Allah itu diucapkan oleh kita justru kalau kita menemui keburukan. Misalnya kita ketemu ada orang kok beling banget menurut kita tuh, nakal, senengannya mendem maling. Subhanallah, kok ada ya orang kayak gitu ya? Nah itu pas. Kenapa? Karena yang maha suci itu hanya Allah, sementara dia itu berbuat keburukan. Nah, kalau sebaliknya kita melihat kebesaran, kebaikan Allah, makanya kita ucapkan Masya Allah, luar biasanya Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, Masya Allah ya Bu ya. Nah, sehingga Bu,
Kalau setiap hari kita luangkan sejenak, gak butuh waktu banyak sebenarnya untuk tadabbur, mendalami, untuk tafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Gak harus kita ke pantai Parangtritis, pantai Baron, tidak harus ke gunung Merapi untuk sekedar tafakur tadabbur. Bahkan di dalam rumah kita buka kulkas, nemune buah dan sayur, itu juga bisa membuat sarana kita berpikir. Bisa nggak kira-kira? Panjenengan setiap hari pasti lihat dong yang namanya buah jeruk. Kalau mama nggak mungkin nggak tahu jeruk ya Bu. Jeruk kalau kita buka kulitnya ya, itu kan satu buah jeruk itu kan terdiri dari juring-juring ya Bu, ya kan? Jadi Allah ciptakan jeruk itu kan nggak gelundungan halus sebagaimana Allah ciptakan kayak pepaya, mangga kan? Pernah nggak sambil makan buah jeruk kita terpikir, kenapa sih Allah ciptakan buah jeruk dengan juring-juringnya? Sambil makan satu juring itu. Pernah nggak? Nggak sempat us. Kayak udah dipikir. Yo kan bisa jenenge buah jeruk iya kayak ngono kuwi. Masya Allah. Padahal di situ ada tanda kebesarannya Allah. Andai Allah ciptakan buah jeruk itu persis sebagaimana Allah ciptakan pepaya, apa yang terjadi kalau kita makan buah jeruknya? Apa yang terjadi Bu? Airnya nyemprot, membasahi muka kita, mengotori baju kita, betul? Allah Maha tahu. Buah jeruk, lalu yang ciptakan ya Allah kan Maha tahu. Allah ciptakan kandungan air di buah jeruk itu lebih banyak daripada buah pepaya, buah mangga. Maka saking sayangnya Allah dengan hambanya, karena Allah tidak ingin hambanya repot kalau makan buah jeruk, tidak nyeprot di muka, tidak ngotori bajunya, maka Allah spesial ciptakan buah jeruk itu dengan juring-juringnya. Apa yang kita katakan setelah mengetahui kebesarannya Bu? Masya Allah. Dari buah jeruk kita bisa belajar tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa Allah ciptakan semangka itu gelundung di atas tanah? Bukan Allah tempatkan di atas kayak pepaya dan mangga. Kenapa Bu? Yang jiblok semongko dari atas, apa yang terjadi? Menyonyo kepala kita. Gede buah. Masya Allah. Allah sudah meletakkan semua ciptaannya itu secara harmonis, sehingga sampai hari ini pun kalau kita lihat alam semesta, nggak pernah kan antara planet satu dengan planet yang lain tabrakan, karena Allah sudah tempatkan semua itu pas pada tempatnya. Masya Allah. Dan luar biasa kalau kita mampu sejenak saja meluangkan waktu kita bareng sedetik, 2 detik untuk memahami, memikirkan ciptaan Allah. Itu sebenarnya cara paling mudah untuk mencas iman kita. Kalau HP baterainya sering ngedrop, sebagaimana iman kita itu juga sering ngedrop, harus dicas. HP ngedrop aja kita tergesa-gesa kan, dicasin dong setelah baterainya entek. Nanti kalau temennya ibu hubungi iso. Nah apalagi kalau hati kita sudah mulai futur, sudah mulai turun, karena semua manusia itu pasti merasakan itu. Al-imanu yasidu wa yanqus. Sifat iman itu kayak gitu. Kekuatan iman itu kadang dia bisa naik, kadang dia turun. Kalau ibu menyadari turun, itu namanya futur. Futur itu kondisi berlepasnya kita atau jauhnya kita dari Allah. Segera dicas. Salah satu casnya adalah dengan tadabbur, tafakur, memikirkan alam semesta yang ada di sekitar kita. Itu nanti Masya Allah kita akan temukan begitu banyak
kekuasaan, begitu banyak kebesaran Allah. Hanya dari bunga kertas satu pohon itu bisa macam-macam kan warnanya ya Bu, ada putih, merah, oranye, kuning. Masya Allah, itu juga bagian dari kebesarannya. Bahkan sepandai-pandainya manusia tidak bisa membuat yang seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Dan yang seperti ini, sekalipun mungkin kita anggap sepele di dalam hidup kita, sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang mungkin gak terpikir dalam hidup kita, tapi ini sebenarnya salah satu yang diperintahkan oleh Allah di dalam begitu banyak ayatnya. Itu tadi saya baru sajikan 3 ayat ya Bu, yang memerintahkan untuk berpikir. Masih ada begitu banyak ayat firman Allah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan berpikir tadi. Nah, nanti kalau kita berpikir secara mendalam, singkat cerita, selain kita akan mendapatkan tanda-tanda kebesarannya, itu juga akan membuat diri kita semakin yakin bahwa kita ini ada karena ada yang menciptakan. Meja ini ada yang membuat, Bu. Siapa yang membuat meja ini? Tukang kayu, tukang mebel. Kalau meja, kursi, ini saja ada yang membuat. Sementara diri kita sebagai manusia itu punya susunan tubuh yang lebih kompleks, lebih rumit daripada ini. Kalau dibedah badan kita, tapi jangan sekali-kali bedah sendiri. Itu harus ada ahlinya. Ya kalau kita coba misalnya contoh anatomi yang untuk belajar dokter-dokter atau di ilmu alam itu ya Bu ya, itu kan Masya Allah untuk susunan tubuh kita itu bagaimana tertata rapinya, ginjal, liver, jantung, apalagi Bu, paru-paru, ya contoh yang paling mudah muka kita, mata, hidung, mulut tertata dengan rapinya, ahsan takwim, sebaik-baik makhluk manusia. Meja saja yang sederhana begini ada yang membuat, apalagi kita manusia. Nggak mungkin tiba-tiba pluk ada dengan sendiri. Itu ada yang membuat. Alam semesta yang lain isinya itu juga ada yang membuat. Kemudian kalau kita pelajari diri kita, oke, manusia itu memang lebih hebat daripada yang lain. Salah satu kehebatan manusia itu adalah terletak pada akalnya. Akal itu adalah proses berpikir. Jadi dibandingkan makhluk yang lain, manusia itu punya kelebihan, dia diberikan kesempatan Allah untuk mampu berpikir. Maka Allah juga kasih otak sebagai salah satu sarana berpikir. Nah kalau kita berpikir itu kan sebenarnya dibantu dengan ada panca indera, mata melihat, telinga mendengar, alat peraba merasakan. Itu semua diserap otak, kemudian otak dengan kemampuannya akan mengaitkan dengan ilmu, pengetahuan yang kita punya. Jadi kalau kita punya masalah-masalah, kalau kita mampu berpikir, nah dengan ilmu yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, itu nanti kita bisa menyelesaikan. Maka itu pentingnya seorang muslimah harus senantiasa memperbanyak ilmu agama. Tidak enggan untuk tolabul ilmi, karena dengan bekal ilmu agama itu akan membantu kita untuk mengatasi permasalahan hidup kita. Bukannya hewan juga punya otak, iya. Ayam punya otak, kambing punya otak, sapi punya otak. Cuma perbedaannya, kalau otaknya manusia bisa untuk berpikir, tapi otaknya hewan itu hanya enak untuk dimakan. Gak bisa buat berpikir. Lah, kok bisa lomba-lomba misalnya bisa jawab 1 tambah 8 piro, kok dia bisa ngacungi kartu 9? Itu bukan karena dia bisa berpikir, tetapi karena dia punya insting atau ketika dia jinak. Bagaimana kalau misalnya ayam kita kasih nih ya, ini kerikil, ini beras, dia akan pilih mana Bu? Kenapa? Ya karena memang dia biasa diberikan beras, nggak diberikan batu, maka dia beli beras. Kenapa lomba-lomba itu bisa menjawab 1 ditambah 8 sama
dengan dia ngacung kardus karton angka 9 karena dia dilatih oleh pelatihnya berkali-kali sehingga instingnya jalan. Nah itu luar biasa. Itu keistimewaan kita karena kita punya akal, termasuk akal kita nanti itu untuk memahami ayat-ayatnya Allah yang ada di dalam Al-Quran, untuk memahami sunnah-sunnahnya Rasulullah, baik di dalam perkataan beliau, perilaku beliau, atau takrir sikap diamnya beliau terhadap perilaku sahabat, atau dengan kata lain al-hadis. Nah sehingga Bu, kalau setiap hari kita mampu melakukan proses berpikir seperti ini, dan kan nggak rumit, sederhana, dari benda apapun kita mampu pikirkan. Kemudian kita imbangi aktivitas berpikir dengan banyak-banyak membaca ayat di dalam Al-Quran. Nah itu Masya Allah. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali kan yang menyebutkan siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, satu, esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung, dan seterusnya. Nah itu dari situ sudah terjawab ya Bu ya, dari mana kita berasal, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, dan itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Kita sudah berusaha berpikir, kita juga sudah membacanya di dalam ayat Al-Quran. Nah kemudian yang kedua, untuk apa kita hidup? Ini bicara tentang tujuan hidup. Kalau Allah sudah menciptakan kita, terus tujuan hidup kita itu untuk apa? Ibu-ibu pasti dong hafal kalimat syahadat. Monggo Bu, kita lantunkan bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya Allah. Nah, kita fokus kepada kata ilah di situ. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ilah itu artinya, karena dia dalam bahasa Arab, maka kalau dikembalikan ke bahasa Arab, ilah itu artinya al-ma'bud, sesuatu yang layak untuk disembah atau diibadahi. Nah sehingga kalau kita katakan asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian makna ibadah itu apa? Makna ibadah itu bisa makna secara sempit atau makna secara umum. Nah, makna secara sempit, ibadah itu adalah aktivitas seorang hamba ketika dia langsung berhubungan dengan Allah. Nah, maka Islam turunkan ada aturan-aturan sholat, puasa, zakat, haji misalnya. Itu adalah ibadah ketika manusia itu langsung berhubungan dengan Allah, atau sering kita sebut dengan ibadah ritual, ibadah mahdhah, ibadah harian. Ketika ya memang manusia itu langsung berhubungan dengan Allah, sebagaimana misalnya kita berdoa sama Allah. Kemudian makna ibadah secara umum atau secara luas itu adalah setiap aktivitas hamba apapun yang pertama niatnya itu adalah ikhlas, semata-mata hanya mencari ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Kemudian ketika dia melakukannya dengan cara yang shawab atau benar, cara yang benar itu adalah cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau terpenuhi dua syarat ini, niat ikhlas, cara benar, maka insya Allah aktivitas yang dia lakukan itu juga bernilai ibadah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah sehingga kalau kita sudah bersyahadat, ya meskipun kebanyakan manusia di Indonesia ini ketika dia berislam itu karena dia lahir ujuk-ujuk owek-owek sudah jadi Islam, ayah bundanya Islam, nenek kakeknya Islam, ya tidak masalah, tidak salah, alhamdulillah. Nah tapi kalau misalnya dia terlahir ayah ibunya saudaranya bukan muslim, dia mau masuk Islam kan harus mengucapkan syahadat tadi, karena posisi syahadat itu adalah pintu masuk kalau seseorang itu masuk ke dalam Islam. Nah itu kita harus paham makna syahadat itu apa. Nah makna syahadat itu tadi, seseorang tidak hanya menganggap Allah sebagai Tuhannya, tidak hanya menganggap hanya Allah satu-satunya yang Maha Esa, tetapi Allah lah tempat untuk disembah atau diibadahi dengan makna tadi. Nah sehingga karena Allah tempat sesembahan kita, tempat ibadah kita, kalau dia seorang muslim muslimah, dia sudah bersyahadat, itu artinya posisi Allah bagi dia itu adalah dua setidaknya. Yang pertama Allah yang menciptakan dia, kemudian yang kedua Allah yang mengatur hidup dia. Mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah, sudah jam 9 tapi saya lanjutkan dulu ya Bun ya. Baru menjawab pertanyaan kedua soalnya ya. Nanti kalau nggak terjawab, waduh saya bertanggung jawab. Yang kedua dulu. Nah, bunda-bunda dari sini saya ingin menyampaikan, sayangnya Bun, yang masih menjadi penyakit sebagian umat Islam itu adalah Muslim itu kebanyakan hanya mau mengakui Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan dia, tapi enggan untuk mendudukkan Allah sebagai Al-Mudabbir yang ngatur hidup dia. Itu saya sebut sebagai penyakit sebagian umat Islam, karena realitasnya begitu. Contoh kalau ditanya, agamamu apa? Islam. Tuhanmu Allah, Rasulmu Muhammad. Nyohira percaya KTP kunyo. Agama Islam toh. Sholat ora. Yang kelina. Lah poso Ramadan ora. Sok poso sok ora. Kalau perempuan misalnya, kadang-kala kita itu kan di jalan kalau ketemu seorang perempuan pengennya kan menyapa assalamualaikum mbak, bu, tapi kan kadang ragu-ragu. Kenapa? Karena nggak pakai hijab, nggak menutup aurat, jadi kita ragukan ini orang Islam apa enggak ya, karena kalau kita mau salami kan nggak layak gitu ya. Nah itu artinya apa ya? Artinya kita itu bukan kita ya bu, yang di sana itu kebanyakan ngakunya Islam Muslim, tapi enggan untuk menjalankan hukum-hukumnya Allah. Jadi curangnya manusia itu kan kadang seperti itu, ngaku Tuhannya Allah, tapi ketika Allah sebagai zat yang menciptakan dia, yang sudah menurunkan aturannya berupa Islam, itu nggak mau untuk mengikuti. Nah misalnya contoh paling mudah, lalu kadang heran ya, kok Islam ya manusia itu ya, kalau di dalam hal-hal pengaturan alam semesta itu biasanya manusia kan tidak ada yang menolak ya. Misalnya ketika Allah terbitkan matahari terbit dari timur tenggelam ke barat, pernah nggak dengar ada manusia yang protes? Kenapa ya Allah itu ciptakan matahari dari barat ke timur? Kebalik. Kenapa ya Allah itu kok ciptakan matahari dari timur ke barat? Buat sekali-kali kreatif gitu loh, dari barat ke timur. Pernah nggak sekalipun ada yang protes kayak gitu? Nggak ada. Karena matahari kalau terbit dari barat itu artinya tanda-tanda kiamat. Ada yang protes ya? Atau pernah nggak dengar ada manusia yang protes, kenapa ya kok Allah turunkan hujan itu dari langit ke bawah? Ya kreatif gitu loh, sekali-kali dari bawah ke atas kayak air mancur kan indah. Ada nggak yang protes kayak gitu?
Sebagaimana nggak ada manusia protes ketika Allah menumbuhkan tanaman, menumbuhkan pohon dari bawah ke atas semakin besar, ada daun pohon, nggak ada yang protes. Tapi kenapa ketika Allah menurunkan aturan untuk manusia, begitu banyak manusia itu protes? Ketika diperintahkan seorang muslimah sudah balik dewasa keluar rumah atau bertemu dengan laki-laki non mahramnya, apakah semua muslimah mau kemudian menutup aurat? Aku ingin menjilbabi hatiku dulu. Nanti jilbab menutupi tubuh entah, yang penting hatiku dulu dan dijilbabi. Memangnya ada perintah menjilbabi hati? An-Nur 31, Al-Ahzab 59, yang diperintahkan adalah menutup kepala hingga dada dengan kerudung, pakaian bawah ditutup dengan jilbab. Perintah Allah itu menjilbabi tubuh, bukan menjilbabi hati. Kita rasa begitu, aku belum siap, nanti aku dikira ibu-ibu pengajian atau wis hajah kalau pakai menutup aurat. Yang penting hatiku dijilbabi. Apalagi tinggal di Indonesia tuh sumuk ya, negara tropis, nggak enak. Apalagi berhembusnya pendapat-pendapat untuk kalau berpakaian ya sesuai dengan budaya lokal. Hijab itu pakaian Arab. Belum tahu dia kalau nenek moyangnya orang Arab itu justru udo. Belum masa jahiliyah Mekah ketika Rasulullah belum diturunkan, emang ada perempuan berhijab di sana? Telanjang udo. Baru kemudian turun perintah hijab, para sahabiah itu yang buka korden, yang ambil kain apapun untuk menutupi tubuhnya. Lalu kalau sekarang dibilang hijab itu budaya Arab, pas nggak? Nenek moyang di sana itu awalnya ya udah. Yang benar hijab itu adalah aturannya Allah, itu budaya yang Islami. Sehingga kalau hari ini dikatakan hijab itu budaya Arab, kita sebagai orang Indonesia hormati budaya lokal dong. Pakai pakaian juga budaya lokal dong. Dan nenek moyang kita cara berpakaiannya apa Bu? Kalau orang Jogja pakai apa? Kemben, jari. Kalau budaya lokalnya orang Papua, mau tuh bapak-bapak yang bilang kayak gitu pakai koteka, ibu-ibu yang bilang kayak gitu pakai kemben mau. Terus nanti kalau meninggal nggak dikain kafani, tapi diganti dengan jari. Mau? Ya kan nggak mau tuh. Nah itulah. Jadi manusia itu Bu, ngeyelese, abotese, ora iso. Padahal ketika Allah memberikan aturannya itu Allah sudah menimbang manusia itu pasti mampu untuk melakukan. Kalaupun yang merasa berat itu karena perasaan kita sendiri, kurang ilmunya kita, ego kita, sombongnya kita menolak aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah curangnya kita sebagai manusia. Hanya mau menempatkan Allah yang menciptakan hidup kita, tapi tidak mau untuk mengikuti Allah sebagai yang ngatur hidup kita. Padahal jelas-jelas Allah sudah turunkan Islam. Allah berikan panduan kitab yang namanya Al-Quran. Bahkan Allah sudah khusus hadirkan Rasulullah Muhammad itu sebagai teladan agar manusia tahu bagaimana cara berislam yang sesungguhnya. Nah, apalagi Allah juga sudah menitahkan di dalam Quran surat Ad-Dariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga tujuan hidup kita apa Bu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua makna tadi. Nah sehingga ini Masya Allah kalau kita dalami, begitu nikmatnya, begitu indahnya menjadi seorang muslimah. Karena di dalam seluruh aktivitas kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Panjenengan hadir di sini tholabul ilmi jadi ibadah mboten? Ibadah. Panjenengan kondur sampai di rumah, lihat cucian menumpuk, ketika dikerjakan nggak ngersulo ikhlas.
Memang itu tugasnya sebagai seorang ibu, jadi ibadah boten. Jadi ibadah, melayani suami jadi ibadah. Merawat, menyusui anak ketika dia masih bayi, Masya Allah itu jadi ibadah. Luar biasa ya Bu. Nah, jadi ibu-ibu, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena selain Allah menciptakan kita, Allah sudah memberikan aturan-aturan untuk kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, ketika Allah menghendaki menjemput ajal kita, kita sudah tidak diperkenankan hidup di dunia ini. Kemana setelah kita mati? Kemana Bu? Di dalam Quran surat Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kullu nafsin, setiap jiwa akan mati, kemudian hanya kepada kamu engkau dikembalikan. Nah, kalau kita mendengar ada orang yang meninggal, doanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu lillah, dari Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, kepada Allah lah kita kembali. Ya, ketika nyawa kita sudah diambil oleh Allah, maka kita juga kembali kepada Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan kita. Kelak Allah akan menggelar hari pengadilan yang akhir, yang di situ Allah maha hisabnya, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, dan Allah maha teliti di dalam hisabnya. Di situ kita akan mempertanggungjawabkan. Ketika mulut tak lagi bisa bicara, tapi digantikan oleh tangan, oleh kaki, oleh anggota tangan yang lain. Persis kayak kalau panjenengan tahu lagunya Chrisye, apa judulnya? Ketika tangan dan kaki berbicara. Akan datang hari mulut dikunci. Aku yang bisa nyanyi. Kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja kita melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab kita. Insya Allah ya Bu ya. Bahkan besok ketika mulut kita diam, kita akan digantikan tangan kita, kaki kita, dan anggota tubuh lain. Ya Allah, tangan ini pernah untuk memberikan kepada orang yang tidak mampu. Ya Allah, kakiku ini sering aku pakai untuk menghadiri majelis-majelis ilmu kawan surga. Ya Allah, telingaku ini hanya untuk mendengarkan hal-hal yang baik, selalu Al-Quran, ceramah, dan lain sebagainya. Ketika mulut nggak bisa untuk ngeles kayak kita hari ini, nggak bisa untuk membohongi siapapun, nggak bisa untuk berjanji-janji manis kepada Allah. Masya Allah, luar biasa itu. Nah, sehingga kesimpulannya, dari mana kita? Dari Allah. Untuk apa kita hidup? Beribadah kepada Allah. Dan kemana setelah kita matinya? Kembali kepada Allah. Dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Nah, maka bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, selama nafas kita masih berhembus, darah kita masih mengalir, jantung kita masih berdetak, maka jadikanlah hati kita, lisan kita untuk senantiasa berzikir menyebut asmanya Allah. Jadikanlah seluruh gerak dan langkah hidup kita hanya bersandar kepada aturannya
hanya Allah dan Rasulnya. Allah saja, Allah lagi, dan Allah terus, insya Allah. Baik bunda-bunda yang saleh dan cantik semuanya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Sementara saya tutup dulu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.